siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang lawan orang itu. Jadi kalau Allah tidak ridho saja dengan kita, itu sudah masalah besar. Karena kita nggak masuk ke dalam surga nantinya, itu bukan berdasarkan amal yang kita buat sebanyak apa, tapi karena ridho Allah kepada kita. Maka Allah tidak ridho saja sudah masalah besar. Ini bukan tidak ridho mengumumkan perang, seperti Allah mengumumkan perang terhadap orang yang masih melakukan riba setelah tahu hukum riba. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah salat kita masih punya waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sembari kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar daripada nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jemaah yang mulia, tentunya semua kita sangat berkeinginan menjadi orang-orang yang doa kita itu makbul di sisi Allah. Baik itu doa meminta suatu kebaikan maupun doa untuk menolak satu keburukan. Untuk ini para jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan jalan kepada kita bagaimana untuk menjadi orang yang makbul doa. Apa yang kita minta dari kebaikan itu Allah beri cash. Apa yang kita minta dari perlindungan juga sama. Nah, untuk ini Allah telah tawarkan jalan. Ini terdapat di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini secara derajatnya sangat kuat. Dan ini dimasukkan oleh para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis induk. Salah satunya adalah hadis ini. Misalnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam memasukkan hadis ini adalah salah satu dari 50 hadis induk. Di dalam hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi berarti pernyataannya Allah, tapi disampaikan dengan bahasanya Nabi Muhammad SAW. Maka cara para ulama hadis mengatakan untuk hadis nabawi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan matan hadisnya. Tapi kalau untuk hadis qudsi adalah bisa caranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, baru disebutkan matan hadisnya. Atau bisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, baru dibaca kemudian matan hadisnya. Di antara sahabat yang mendengar ini dari Rasulullah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang melawan orang tersebut. Bagaimana untuk bisa menjadi waliullah? Nah, baru setelah itu disampaikan lanjutannya, dan di ujung daripada hadisnya, kalau sudah bisa pada derajat waliullah lah, orang akan menjadi yang makbul doa. Sebelum itu kita jelaskan dulu apa makna wali secara bahasa dan istilah. Wali dalam bahasa Arab dari kata waliya yali, itu maknanya ada 3. Ada maknanya adalah dana, artinya dekat. Ada maknanya adalah malaka amrohu, artinya mengurusi urusannya. Au nasarahu wa ahabbahu, atau menolongnya dan mencintainya. Maka makna wali secara bahasa itu paling ada 3. Makna pertama adalah dekat. Jadi kalau seseorang disebut dia waliullah, maknanya dia orang yang dekat dengan Allah. Kenapa dekat dengan Allah? Karena dia melakukan jalan yang Allah tawarkan, yang akan kita sebut. Yang kedua, kalau orang disebut waliullah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dia orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai? Lagi-lagi karena dia mengikuti apa yang ditawarkan oleh Allah. Yang ketiga, dia adalah waliullah, adalah orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kajiannya tapi ke ilmu akidah. Ya. Ada istilah fulan waliullah. Nah, kita ada dengar. Fulan itu waliullah. Berarti dia orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ada istilah Allah adalah walinya orang yang beriman. Di surah Al-Baqarah itu ada setelah la ikraha fiddin, ayat setelahnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Itu maknanya apa? Ya, maknanya bahwa Allah lah yang akan menjadi penolong orang-orang yang beriman. Allah lah yang memberi petunjuk, memberi tuntunan kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkannya dari kegelapan kepada hidayah, mengeluarkannya daripada kesesatan kepada hidayah. Para jamaah rahimakumullah, sebetulnya bahasa Indonesia kata wali itu juga diambil dari bahasa Arab, lalu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Mungkin lama saya disebut dengan istilah kata serapan.
Maka kita yang mendapati dalam bahasa Indonesia misalnya wali kota. Nah, itu artinya apa? Orang yang mengurusi urusan kota. Kita mendapati juga ya istilah wali murid, wali santri. Artinya orang yang bertanggung jawab tentang urusan anak tersebut. Ada istilah juga adalah wali kelas, wali asrama. Itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang urusan kelas itu. Dialah penanggung jawabnya. Wali asrama dialah yang bertanggung jawab urusan asrama itu. Itu sebetulnya dari bahasa Arab. Jamaah rahimakumullah. Tadi Allah mengatakan melalui lisannya Nabi SAW, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang lawan orang itu. Jadi kalau Allah tidak ridho saja dengan kita, itu sudah masalah besar. Karena kita nggak masuk ke dalam surga nantinya, itu bukan berdasarkan amal yang kita buat sebanyak apa, tapi karena ridho Allah kepada kita. Maka Allah tidak ridho saja sudah masalah besar. Ini bukan tidak ridho mengumumkan perang, seperti Allah mengumumkan perang terhadap orang yang masih melakukan riba setelah tahu hukum riba. Maka jamaah rahimakumullah, setelahnya baru Allah melanjutkan bagaimana untuk bisa sampai ke tingkat dan derajat daripada waliullah, dan kemudian nanti pada ujungnya menjadi orang yang makbul doa. Maka kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku melainkan dia kerjakan apa yang aku wajibkan. Tidak ada apa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang paling aku cintai, melainkan dia kerjakan dulu yang aku wajibkan. Para ulama yang mensyarah hadis ini itu mengatakan apa? Yang Allah wajibkan pada kita ini dua. Yang pertama wajib kerjakan, yang kedua wajib tinggalkan. Di wajib ini ada dua ya. Wajib kerjakan maknanya kalau enggak kerjakan dosa, kalau kerjakan dapat pahala, itu hukum taklifinya. Wajib tinggalkan maknanya kalau kita buat dosa, kalau kita tinggalkan berpahala. Maka yang pertama mesti kita pastikan adalah kita mengerjakan apa yang Allah wajibkan, gak ada yang kita tinggalkan. Yang kedua, apa yang Allah haramkan pasti kita tinggalkan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, kita sudah sampai derajat orang yang bertakwa yang paling rendah dari derajat takwa. Apa itu takwa? Definisi sederhananya adalah melakukan apapun yang Allah wajibkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Itulah derajat takwa yang paling rendah. Nah, kalau ini juga yang bisa kita capai, maka kita akan menjadi ahlu surga nanti di akhirat. Ya, karena surga itu disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Tetapi untuk menjadi waliullah dan bisa makbul doa, belum cukup syarat ini. Belum cukup.
harus terpenuhi syarat yang kedua. Sambungannya apa dia? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba setelah memastikan semua yang wajib dia buat, yang haram dia tinggalkan, dia perbanyak ibadah-ibadah sunat. Dia perbanyak ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi kuping yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, akan menjadi matanya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dia pakai untuk mengambil. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kaki yang dia pakai untuk berjalan. Apa maksud Allah jadi telinga dia, jadi mata dia, jadi tangan dia, jadi kaki dia? Para ulama yang mensyarah hadis mengatakan apa? Allah akan menjaga anggota badan dia untuk tidak melakukan kecuali yang Allah ridho. Kecuali yang Allah ridho, itu makna tadi. Baru di ujung hadisnya kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in sa'alani, wala in sa'alani, ini dipakai taukid, lam taukid. Dan jika dia meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, la u'tiyannahu, dipakai taukid dua, lam taukid dan nun taukid setelah fi'il mudhari'. Sungguh aku akan berikan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, aku akan berikan apa yang dia minta. Kemudian apa? Wala in ista'adzani la u'idhannahu, dan jika dia berlindung kepadaku dari sesuatu keburukan, sungguh aku akan beri perlindungan kepadanya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau mau sampai derajat kepada waliullah yang makbul doa, tahapan pertama pastikan dulu seluruh yang wajib kita buat, seluruh yang haram kita tinggalkan. Dan ini belum cukup untuk naik derajatnya ke wali. Harus memperbanyak ibadah sunat. Maka kalau kita lihat orang-orang yang saleh, bagaimana ibadah mereka? Kalau saya sebut, mohon maaf, artinya bukan menginikan, tapi hanya untuk semacam perbandingan. Kalau ulama-ulama terdahulu di biografi mereka itu, maka akan diterangkan apa titelnya, ya. Misalnya, ya, si fulan itu, maka titelnya apa diantaranya adalah al-abid, ahli ibadah, az-zahid, orang yang zuhud di dunia ini, artinya hidup dunia orientasinya adalah akhirat, ya. Kemudian apa? Al-wara, orang yang wara. Ini umumnya titel-titel mereka itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang wara, selain orang yang alim. Maka sekarang mohon maaf, misalnya titel orang profesor, doktor, itu aja, tapi kewaraannya masalah, keibadahnya masalah, kezuhudannya masalah. Walaupun dia tadi profesor doktor di bidang agama, tapi kalau umumnya dulu adalah
seperti itu di biografi mereka. Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, itu dicerita oleh anaknya. Sebelum beliau sakit, itu beliau satu hari satu malam salat sunatnya 300 rakaat. 300 rakaat. Artinya berarti banyak salat sunat mutlak yang tidak mengikat dengan apapun. 300 rakaat. Makanya kalau kita banding kita, di mana kita? Begitu. Misalnya seorang ulama mufassir di kalangan tabi'in, Qutadah ibni Di'amah, itu dalam hidupnya setiap 7 hari sekali khatam Quran. Kalau masuk Ramadan setiap 3 hari sekali. Masuk 10 akhir sehari sekali mengkhatamkan Quran. Maka kalau sehari sekali mengkhatam Quran lewat hafalan, memang orang yang lewat hafalan, nggak ada ini lagi. Ya, nah, berarti kan mulutnya terus dipakai baca Quran, terus pakai baca Quran. Jadi ibadah sunatnya itu memang luar biasa. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali itu memberikan banyak sekali contoh tentang bagaimana orang-orang yang makbul doa. Itu diceritakan banyak di kitab itu. Saya angkat beberapa saja. Ya, angkat beberapa saja. Misalnya diceritakan Anas ibni Malik. Ini ajudannya Rasulullah. Tentu setelah Rasulullah wafat. Anas ibni Malik punya tanah di Basrah, di Irak. Itu kemarau panjang, kekeringan di situ. Maka Anas ibni Malik sholat sunat 2 rakaat, mohon kemudian hujan. Setelah itu hujan hanya turun di sawahnya saja, tidak turun di tempat yang lain. Disebut juga Abu Muslim ya, Khawlani. Ini adalah tabi'in masyhur biijabati ad-da'wah. Beliau terkenal dengan orang yang mustajab doa. Pernah ada seorang perempuan mengganggu rumah tangganya. Maka beliau kemudian ya salat 2 rakaat dan minta kepada Allah perempuan itu dibudakkan matanya, langsung budak. Setelah itu perempuan itu mendatanginya kemudian minta maaf, lalu memohon untuk didoakan lagi supaya diberi kesembuhan lagi. Maka beliau maafkan dan berdoa lagi, sembuh lagi perempuan ini dari budanya. Kayak mana artinya cash doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Al-Allaq Ibn al-Hadrami fi sariyatin fa'atashu. Al-Allaq Ibn al-Hadrami ini memimpin satu pasukan ya, orang untuk jihad melawan orang-orang kafir. Dalam perjalanan pasukannya ini kehabisan bekal air. Ya, kehabisan bekal air. Sehingga sudah kehausan semuanya. Maka Al-Allaq ini kemudian salat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian berdoa, di depannya mereka jalan sudah ada sungai. Kemudian mereka ambil air, ya. Setelah itu kemudian mereka berangkat dan satu dari pasukan itu tengok ke belakang, enggak ada lagi sungai itu. Di tempat tadi itu enggak ada lagi sungai. Ya. Jadi kalau dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu banyak diangkat cerita-cerita orang-orang yang makbul doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, untuk supaya kita tidak salah paham ya. Kita sering mendengar bahwa orang yang waliullah tadi
itu diberi karomah. Bahasa lainnya adalah bahasa Arabnya karomah, bahasa Indonesianya keramat. Ya, diberi karomah. Kalau bahasa Aceh keramat. Ya, bahasa Indonesia juga karomah. Nah, apa arti karomah? Karomah itu dari bahasa Arab dia, artinya apa? Ya, kemuliaan. Maka karomah itu adalah apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah tadi. Memang bisa karomah itu dalam makna adalah apa? Kemampuan melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia umumnya melakukannya. Ya. Amrun khariqul lil adah. Kalau pada Rasul itu adalah mukjizat. Kalau pada waliullah adalah karomah. Nah, tetapi ketahuilah bahwa karomah yang paling tinggi Allah beri itu kepada waliullah adalah apa? Dia ada dalam ketaatan kepada Allah. Diberi hidayah untuk selalu taat kepada Allah. Inilah karomah yang paling tinggi. Maka kata para ulama di kajian akidah apa? Kalau ditanya orang awam, mana orang keramat? Itu yang ditunjuk adalah apa? Yang tahu kalau Honda orang hilang di mana. Walaupun orang itu enggak sholat. Walaupun orang itu enggak sholat. Mana orang yang keramat? Ya, adalah si fulan. Kenapa? Dia bisa misalnya membuka pintu tanpa ada kunci. Bisa buka pintu tanpa ada kunci. Pokoknya bisa yang aneh-aneh. Ya. Bisa terbang di atas angin kayak pesawat. Ya. Walaupun dia enggak sholat. Nah, maka kalau kita ditanya siapa orang yang keramat itu adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Itulah yang sesungguhnya orang yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa ya Allah berikan orang tersebut tadi kemampuan ya di luar daripada kemampuan dilakukan oleh manusia seperti contoh-contoh tadi ya, tetapi itu adalah apa? Pertolongan Allah ketika orang itu membutuhkan, dan itu tidak permanen. Itu tidak permanen. Ya. Karena apa? Karena dekatnya dia dengan Allah. Dia sholat sunat hajat 2 rakaat, dia tadahkan tangan, apa yang dia minta Allah beri tadi. Tapi itu bukan permanen. Maka kalau sesuatu permanen sama orang, itu besar kemungkinan bukan karomah tapi sihir. Orang kebal permanen. Kalau kebal itu bisa dipelajari dengan bacaan tertentu daripada ayat atau apa zikir, maka sungguh yang kebal di dunia ini pertama Rasulullah, karena beliau menghadapi perang-perang yang luar biasa dahsyat. Tapi Rasulullah di perang Uhud mukanya berdarah-darah, giginya patah. Kalau kebal bisa dipelajari dengan bacaan tertentu, maka para sahabat Nabi lah orang-orang yang kebal. Tetapi kenyataannya paman Nabi Hamzah syahid di Uhud. Mus'ab ibnu Umair lebih 70 sahabat syahid di Uhud dan di perang-perang yang lain. Jadi karomah bisa dalam bentuk tadi diberi kemampuan, ya, itu bentuk Allah mengijabahkan doa orang itu. Maka kalau nanti dia doakan lagi seperti itu mungkin enggak butuh, itu enggak bisa lagi. Jadi kalau sesuatu itu permanen, ya, kebal permanen, apa permanen, itu besar kemungkinan adalah sihir. Ya,
bukan seperti yang dianggap oleh mungkin orang-orang awam. Jamaah rahimakumullah, inilah apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang makbul. Doa itu adalah pertama, pastikan dulu seluruh yang wajib untuk kita amalkan, yang wajib kita tinggalkan, tapi tidak cukup. Itu sudah cukup untuk masuk surga insya-Allah, tapi tidak cukup untuk menjadi waliullah. Harus banyak ibadah sunnah. Maka mungkin di antara apa faktor yang mungkin doa kita tidak makbul adalah apa? Kita yang level pertama saja belum selesai. Ada kewajiban-kewajiban yang belum kita buat, masih banyak yang haram yang kita lakukan. Maka bagaimana kemudian doa kita untuk makbul, syarat dasar sekali itu saja belum terpenuhi, apalagi kemudian melangkah ke tahap yang keduanya. Mudah-mudahan ini jadi satu renungan bagi kita semua dan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.